Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas jurnal penelitian berjudul Uji Efek Imunostimulan Kombinasi Ekstrak Mahkota Bunga Kasumbaturate dan Ekstrak Umbi Bawang Dayak pada mencit, yang disusun oleh Yuri Pratiwi Utami, Aliyah dan Rahmawati Syukur, Fakultas Farmasi, Universitas Hasanuddin Makassar pada April tahun 2016. Manusia sejak lahir selayaknya punya sistem kekebalan tubuh yang terdiri dari sistem kekebalan tubuh non-spesifik dan spesifik. Di dalam sistem kekebalan tubuh ini terdapat istilah imunomodulator. Imunomodulator merupakan suatu zat atau obat yang dapat mengembalikan ketidakseimbangan sistem kekebalan tubuh yang terganggu dengan cara merangsang imunostimulan untuk memperbaiki fungsi sistem kekebalan tubuh. Imunomodulator atau imunostimulan tidak hanya bekerja dengan cara menghadapi secara langsung penyebab penyakitnya, namun juga merangsang pembentukan sel imunitas. Menurut Wagner dan Jurczyk tahun 1991, terdapat dua kelas yang memiliki aktivitas imunostimulan potensial. Kelas pertama terdiri dari senyawa-senyawa alkaloid, terpenoid, kuinon, dan senyawa fenolik sederhana. Kelas kedua terdiri dari polisakarida, glikoprotein, peptida, dan nukleotida. Imunostimulan dapat kita temui pada beberapa tanaman herbal. Contoh dari tanaman herbalnya ini yaitu bunga kasumbaturate dan umbi bawang dayak. Bunga kasumbaturate mengandung polisakarida sehingga dipercaya dapat menimbulkan efek imunostimulan. Lalu pada umbi bawang dayak mengandung flavonoid dan glikosida sehingga diduga memiliki efek imunostimulan di dalamnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Syukur tahun 2013 tentang efek imunostimulan pada bunga kasumbaturate menyatakan bahwa pada konsentrasi 1%, ekstrak air bunga kasumbaturate dapat menimbulkan efek imunostimulan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anissa tahun 2012 tentang efek imunostimulan pada umbi bawang dayak menyatakan pada konsentrasi 2% dan 4%, ekstrak etanol umbi bawang dayak berpotensi menimbulkan imunostimulan. Dua penelitian inilah yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk melakukan penelitian ini dilakukan uji hemaglutinasi untuk antara antibodi dan antigen, di mana antibodi yang utama merupakan kombinasi ekstrak mahkota bunga kasumbaturate dan ekstrak umbi bawang dayak, dan antigen yang digunakan yaitu sel darah merah domba atau SDMD dengan konsentrasi 2%. Uji hemaglutinasi ini dilakukan untuk melihat aktivitas imunoglobulin G dan imunoglobulin M di dalamnya. Pertama-tama kita harus menyiapkan 21 ekor mencit jantan berbobot 30 gram. 21 ekor mencit ini selanjutnya dibagi menjadi 7 kelompok. Sehingga dalam kelompok itu masing-masing kelompok terdapat 3 ekor mencit. Lalu masing-masing kelompok ini akan diberi perlakuan khusus. Kelompok 1 akan diberikan ekstrak mahkota bunga kasumbaturate 1% berat per volume. Kelompok 2 akan diberikan ekstrak umbi bawang dayak 2% berat per volume. Kelompok 3 akan diberikan ekstrak umbi bawang dayak 4% berat per volume. Kelompok 4 akan diberikan kombinasi ekstrak mahkota bunga kasumbaturate berat per volume ditambah ekstrak umbi bawang dayak 2% berat per volume. Kelompok 5 akan diberikan ekstrak
kombinasi ekstrak mahkota bunga kalsium baturate 2%, 1% berat per volume, ditambah ekstrak umbi bawang dayak 4% berat per volume. Kelompok 5 akan diberikan kontrol positif stimuno dan kelompok 7 kontrol negatif natrium CMC. Selanjutnya kita harus menyiapkan suspensi antigen berupa sel darah merah domba sebanyak 2%. Darah domba yang sebelumnya disiapkan harus disentrifus selama 2 kali menggunakan EDTA dan PBF sehingga menghasilkan suspensi antigen sel darah merah domba atau SDMD dengan konsentrasi 2%. Antigen yang sudah siap ini selanjutnya diimunisasikan pada semua mencit. Lalu setelah itu mencit diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Perlakuan khusus ini dilakukan setiap hari hingga pada hari ke-6 kita dapat mengamati aktivitas imunoglobulin M, lalu pada hari ke-11 kita dapat mengamati aktivitas imunoglobulin G pada mencit. Untuk mengamati aktivitas imunoglobulin tersebut, kita harus mengambil cuplikan darah mencit, lalu kita bekukan di suhu kamar selama 2 jam. Setelah itu, kita sentrifus sehingga antara darah dan plasma darah bisa terpisah sehingga kita dapat mengambil serum darah mencit tersebut. Serum darah yang sudah kita ambil ditaruh di well plate. Setelah itu diteteskan antigen berupa sel darah merah domba 2%. Efek imunostimulan terjadi apabila terjadi aglutinasi di serum darah tersebut. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diperoleh data berupa ini dan ini. Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa kelompok 4 pada kelompok 4 aktivitas imunoglobulin signifikan daripada kelompok 1, 2, 3, 5, dan 7. Namun, pembentukan imunoglobulin G dan M pada kelompok 4 masih belum bisa menyamai aktivitas tersebut pada kelompok 6 yang merupakan kontrol positif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kelompok 4 yaitu kombinasi ekstrak mahkota bunga kalsium baturate dan ekstrak umbi bawang dayak signifikan terhadap efek imunostimulan daripada kelompok 1, 2, 3, 5, dan 7. Namun, peningkatan imunoglobulin G dan imunoglobulin M di kelompok 4 masih belum bisa menyamai aktivitas tersebut di kelompok 6 yang merupakan kontrol positif stimulo. Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya dilakukan formulasi sediaan imunostimulan kombinasi ekstrak mahkota bunga kalsium baturate dan ekstrak umbi bawang dayak. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.